Hola. Halo, kembali lagi di podcast Kotak Masuk. Kembangkan wawasan dengan canda. Harus ada hahahanya nih. Ada hanya ya. Iyalah. Bukan nih. WKWK ya. Aduh, udah gak zaman bro. 2024 men. Dragon anjir, Dragon. Nih, Ya, kita nih udah episode yang cukup konsisten ya sekarang ya. Tapi lumayan. gue cukup seneng sih. Apa tuh? Udah mulai kita bertema. Ada temanya ya. Iya, Januari kemarin kita ngomongin tema terkait mindset, Oke. terkait target, ya kan, kegagalan, move on, terus ngomongin CEO kemarin ya. Canggih ya sekarang ya. Udah mulai ini ya, paham ya cara bikin lah. konten ya. Iyalah, konten sehari semalam ya kan. Sama yang sekarang nih yang gue, ini gue 2023 gue pernah punya baca satu konten terkait BI checking untuk karyawan nih. Lo pernah dengar gak? Ya, jadi kalau BI checking itu kan BI-nya kan Bank Indonesia. Betul. Checking. Yang gue pahami adalah setiap orang yang memiliki data di bank itu akan terkumpulkan datanya seluruh Indonesia di Bank Indonesia. Oh, seluruh data banknya? Seluruh data kita di bank-bank komersial ya, baik itu misalnya kita punya BUMN, pinjaman, kita misalnya punya tabungan, KPR. Itu datanya dikumpulkan ke Bank Indonesia, disentralisasi di Bank Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah jika ada satu orang yang misalnya pernah punya historical gagal bayar, misalnya di bank A, nah bank B itu punya data itu. Jadi orang itu kalau misalnya coba cariin dana kredit di bank B, nah bank B nggak mudah kecelik lah gitu lah. Kan lu udah pernah gagal bayar sebelumnya gitu. Oh, ini termasuk pendapatan nggak sih? Kayaknya enggak sih. Hanya untuk biaya informasi perkreditan gitu. Oh, ya wajar lah ya. Ya iyalah kalau gaji. Kita nggak usah bahas yang kesana ya. Saya juga takut. Nah, BI ini sudah mengalihkan fungsi pengawasan banknya itu kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi namanya sudah bukan BI checking, namanya adalah SLIK checking. SLIK itu kemarin apa ya kepanjangan? Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, atau kita gampangnya SLIK checking gitu. Nah, cuman kalau teman-teman nih yang pernah lah ya, itu termasuk gue juga pernah kredit mobil ya kan. Nah itu ternyata kenapa dicek nih sekarang nih untuk karyawan-karyawan baru. Karena ini nyambung juga ke isu 2023 kemarin terkait pinjol. Oke. Terkait juga kredit-kredit yang tidak dibayar oleh ya bisa jadi anak muda atau udah orang tua yang gagal bayar. Makanya gue juga di episode ini nih mau ngomongin tentang levelnya nih. Level apa tuh bang? Slack checkingnya tadi. Oh, nah, jadi kan kalau udah lo dicek nih, misalnya lo punya tunggakan ya, nah itu udah levelnya bro. Kayak level pedas di mie gacoan itu. Mie gacoan ya. Iya. Nah level 1 itu artinya debitur selalu membayar jumlah pokok dan bunga pinjaman tepat waktu atau lancar. Oke, itu tadi apa namanya? Level 1 ya? Level 1. Atau kalau bahasanya kolektabilitas 1. Kolektabilitas 1. Nah, itu dia lancar lah. Dia antara pinjaman pokoknya sama bunganya dibayar tepat waktu. Sebelum jatuh tempo. Iya gitu dong, sebelum jatuh tempo. Nah, atau enggak ngepas. Kalau tepat waktu kan di hari hanya bang. Itu masih termasuk. Nah, kolektabilitas 2 itu adalah mengartikan bahwa debitur dalam pengertian khusus karena menunggak pembayaran pokok atau bunga antara rentan waktu 1 sampai 90 hari. 1 sampai 90 hari. Jadi pokoknya 3 bulan atau bunga ya. Jadi kan misalnya gue bayarnya bunganya doang. Nah, pokoknya kagak. Nah, itu termasuk tuh kena kolektabilitas 2. Itu berarti dari misalnya nih mestinya tepat waktunya hari Sabtu. Kan tepat waktu tadi kita bahas ya. Hari Minggu. Nah, udah masuk tuh kolektabilitas 2. Oke. Nah, 90 hari berarti 3 bulan. 3 bulan. Kolektabilitas 3, level 3. Debitur dinilai kurang lancar karena menunggak pembayaran pokok atau bunga rentang waktu 91 sampai 120 hari. Jadi masuk ke bulan keempat sampai akhir bulan ke-6 gitu ya. Gitu. Terus yang keempat lanjut lagi tuh. Dari 121 hari ke 180 hari. Itu berarti sudah nyampe ke bulan ke-6. Ya, dari bulan ke-7 sampai ke-9. 7 sampai 9 benar. Ya. Terus kolektabilitas 5 bisa diartikan macet lebih dari 180 hari. Berarti setahun bro. Ngeri gak lo? Lumayan ya, berarti bisa dianggap
Ya yang terminologi yang kita sering dengar kredit macet itu artinya sudah lebih dari 180 hari. Ya kalau langsung 180 hari itu dibagi 30 aja langsung nih. Ya 6 bulanan lebih lu gak bayar sama sekali lah ibaratnya gitu. Nah teman-teman ini penting karena ketika masuk kalau gue gak salah ya antara kolektabilitas 3, 4 ataupun dia 5. Kalau gak salah udah di 5 udah pasti lu blacklist. Oke. Jadi kalau udah di blacklist sama Slick atau Bank Indonesia, lo tuh udah nggak bisa kredit lagi sebenarnya. Di bank manapun ditolak ya? Iya, dan lo buka rekening atau buka pinjaman atau apapun itu, lo mau ke perusahaan leasing apapun itu nggak bakal bisa. Gitu. Karena kan tadi Niko bilang kan semua datanya sudah tersentralisasi di Bank Indonesia kan. Iya. Jadi pasti kan kayak perusahaan peminjaman atau nggak perusahaan kreditan pasti kan ngecek dulu nih orang kredibel nggak sih? Nah ini udah pasti nggak kredibel dan kenapa ini dicek di perusahaan-perusahaan yang gue baca perusahaan tuh pingin aware nih bahwa karyawannya tuh nggak parah-parah banget lah nyicilnya. Karena orang kalau udah kepepet biasanya dia melakukan tindakan-tindakan yang ini ya, sebelum kesana juga nggak bisa fokus nih kerjanya. Ya dong lo punya tunggakan misalnya sebulan atau 2 bulan pasti di hari-hari lo adalah sejam 2 jam bengong. Ini gimana lah ya bayar cicilan gue ya. Ya gue juga waktu itu kan sempat nyicil mobil kan ngepas banget. Yeah. Untungnya kan dipotong sama perusahaan tuh. Kalau perusahaan kan potongnya tepat waktu kan. Nah teman kalau pas udah misalnya gue nyicil kredit card itu kan bukan urusan perusahaan. Nah tapi kan ketika kita nyicil kredit card misalnya lewat ya udahlah nggak apa-apa. Ternyata lewatnya banyak ya kan. Nah ini yang kadang-kadang membuat anak muda ataupun kita nggak aware gitu loh Nick. Ya. Tapi mungkin kalau kartu kredit sebenarnya kan kalau kartu kredit itu kan konsepnya lu bisa bayar minimum kan? Iya sih. Iya kan. Jadi misalnya lu ngutang 1 juta pakai kartu kredit misalnya beli makanan atau apa lu cicil 1 juta. Nah sebenarnya dia selama membayar minimum artinya misalnya 100.000 misalnya minimum 100.000 kan 1/10 lu masih tetap dibilang lancar. Oke. Gitu. Kartu kredit ya? Kartu kredit gitu. Jadi belum sampai di ini ya tadi apa istilahnya mendapatkan level 2 lah level 2 gitu. Jadi masih dikategorikan masih lancar lah ya. Selama lu masih bayar minimum cuman ya lu bayar bunganya berlebihan gitu istilahnya. Oke. Tapi itu kalau cuma punya 1 kartu kredit. Kalau kalian punya 4 selesai juga ya kan? Buat apa ya ada 4 kartu kredit ya? Mungkin buat anaknya, buat istrinya. Buat istrinya. Ya kan kadang-kadang orang kan nyari poin ya nih kayak kalau punya kartu kredit kan. Oh gue mau pakai kredit poin kartu kredit ini untuk terbang atau enggak gue untuk hotel. Kadang-kadang ada paket-paket itu kan untuk belanja rumah. Dulu kan ada tuh paketnya kayak 1 supermarket ada 1 kartu kredit card kan yang dapat diskon. Makanya kalau kita di luar kartu kredit ataupun sama dengan kartu kredit, seenggaknya harus dibayar kewajibannya dengan bunganya. Ya. Gitu. Oke, jadi sekarang kalau mau apply kerja mesti gimana tuh Bang berarti? Ini masih gue belum dapat data yang fix ya. Tapi kalau gue baca sedikit di literasi yang ada, perusahaan kayak perbankan, ketika lo mau nge-apply di perusahaan perbankan, ada yang beberapa menerapkan BI checking. Oke. Ya lo kerja di bank men, masa lo level 5? Udah gila kali. Atau enggak perusahaan-perusahaan yang bersifat di teknologi atau startup. Nah itu biasanya juga ada beberapa yang menerapkan sekarang BI checking. Nah gue gak tahu apakah dia menerima hanya level 1, level 2, level 3, gue belum dapat data. Kalau UMKM gitu misalnya nih gue punya usaha gitu ya. Kalau misalnya gue melakukan rekrutmen perlu nggak melakukan BI checking? Sebenarnya gini, untuk slick checking atau BI checking ini sebenarnya nggak ada biayanya nih. Oh. Gak ada biayanya. Okay. Lo bisa online aja gratis di Slick. Nanti ada kalau lo buka OJK online atau yang ada di websitenya OJK atau di Slick itu gratis kok. Oke. Tapi seakan-akan pengecekannya, seakan-akan nih ya pas lo ngisi prosesnya, lo kayak mau meminjam. Oh, mau meminjam uang. Jadi ngisi apa tuh? Maksudnya formnya yang diisi? Kayak lo mau minjem 100 juta lah atau 10 juta. Okay. Jadi seakan-akan aja itu uangnya nggak turun ke lo. Jadi kayak lo mau nge-apply kredit aja. Makanya di sisi Bank Indonesia atau nggak di Slick itu sudah dimudahkan untuk kita ngecek. Tapi memang perusahaan itu harus ngomong sama karyawannya atau calon karyawannya. Gue menerapkan ini nih. Lo harus isi data ini. Oh, gitu. Jadi tetap yang mengotoris, karena setahu gue mengotorisasi Slick checking itu aksesnya adalah harus orangnya sendiri. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa kita orang random, lain terus ngecek Slick checking lu nggak bisa. Karena ya? gue udah pernah ngisi.
Gue udah pernah ngisi sendiri. Itu kan kayak harus ada berapa pendapatan lo, berapa aset lo, pinjamannya berapa, keluarga lo berapa. Itu kan harus pribadi dong ngisi kan. Nah, tapi teman-teman gak usah takut nih. Misalnya kena level 3, 4, 5. Bisa diputihin nih. Oh, apa tuh mesti diputihin? Dihilangkan, jadi di nol kan. Jadi caranya adalah nggak bayar, maksudnya harus ngelunasin. Ya iya dong. Jadi kalau Anda mau diputihkan dari level 5, 4, 3, 2, lunasi hutang Anda. Oh iya. Nah, ini gue kasih tahu ya prosedurnya. Jadi misalnya lo udah di level 5 atau di level 3, tapi lo pingin diputihin ya, kayak misalnya untuk rekrutmen atau kalau mau minjem untuk usaha lo. Jadi habis lo lunasin, itu lo harus lapor ke Bank Indonesia atau lapor ke Bank Indonesia. Oke. Jadi lapor, ngisi form segala macam. Nah, nanti kalau memang udah valid itu bisa diputihkan. Oke. Dan nanti dapat surat klarifikasi dari Bank Indonesia atau dari OJK-nya. Gitu. Oke, wah menarik juga ya. Jadi nggak usah takut, karena kan kita bilang kemarin kan kalau lo punya utang ya dilunasin lah, nggak ada cara lain. Berarti ya menariknya untuk para pengusaha yang mau melakukan rekrutmen ini bisa jadi salah satu filter lah ya untuk memfilter orang-orang yang memang punya tunggakan yang sehingga nanti mempengaruhi kinerja dia. Betul. Kemudian juga sebenarnya buat yang apply juga tahu, jadi sadar gitu loh. Oh ternyata gue tuh diawasi toh gitu loh dari sisi kolektibilitas utang. Dan ya kalau memang mungkin dia lupa, mungkin dia misalnya ada faktor tertentu lah. Nah akhirnya harus diputihkan ya istilahnya ya. Jadi agar dia bisa lebih lancar dalam proses rekrutmennya. Ya, tapi ini tidak menghambat mereka dapat pekerjaan juga. Karena gue juga berharap gini lah. Kalau hutang itu kan harus dilunasi dengan pendapatan kan. Ya. Kalau mereka juga nggak dapat pekerjaan juga repot. Betul. Iya dong. Makanya setiap perusahaan tuh punya kebijakan biasanya nih. Misalnya lo di level 3, lo pasti kan ditanya kan. Ya. Lo gimana cara ngelunasin ini? Dan lo harus punya planning dong. Lo harus reasonable ngejelasinnya bahwa iya Pak, saya dengan bekerja di kantor Bapak, saya jamin saya tetap fokus. Yang penting pendapatan saya sekian untuk melunasi utang saya di tahun keberapa gitu. Betul. Jadi mereka juga jangan dikucilkan juga, karena kalau mereka nggak dapat pekerjaan gimana ngelunasin ya bro? Yang tidak boleh adalah sudah diterima dan Anda mengambil aset perusahaan. Atau Anda menambah hutang lagi sampai level 5. Jangan. Jadi sebenarnya negara kita tuh udah nyiapin kontrolnya sama cara menyelesaikannya. Tinggal dari kita sendiri. Ya. Wah, jadi lebih enak ya dengan adanya sistem perkreditan yang selama ini gue kira itu hanya bisa diakses oleh perbankan. Sekarang masyarakat umum bisa mengakses tapi hanya untuk data diri dia sendiri ya. Betul, dan memang harus nanti hasilnya juga bersifat pribadi nih, ke email pribadi. Oke. Gitu aja teman-teman, jangan sedih, jangan juga melupakan pembayaran hutang ya. Ngeri. Dan ya kalau buat teman-teman yang lagi memang penasaran ya bisa langsung cari sendiri ya, buka sendiri ya, kayak gampang tadi Bang Moses. Di OJK atau di Slick semuanya ada di situ. Untuk teman-teman pengusaha atau headhunter juga itu juga jadi cara yang baik juga sih. Ya. Gitu. Oke. Segitu aja dari kita untuk BI Checking. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.